Jumpa lagi bersama kami Kabar 1 Nusantara. Inilah berita selengkapnya. Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taufik Nur Hidayat, tanam pohon kayu putih di tanggul Sungai Jakadenda, Grujugan bersama-sama warga masyarakat Desa Binangun, Kecamatan Bantarsari, Sabtu 11 Februari 2023. Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taufik Nur Hidayat menghadiri undangan Kepala Desa Binangun untuk bersama-sama dengan warga masyarakat Desa Binangun menanam pohon kayu putih di tanggul Sungai Jakadenda, Grujugan. Turut hadir dalam acara tersebut jajaran Forkom Pincam Kecamatan Bantarsari, Kepala Desa Kecamatan Bantarsari, Kepala Desa Sarwadadi, Sekdes Kecamatan Bantarsari, kelompok tani, ibu-ibu PKK Karang Taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama, warga masyarakat, dan tamu undangan. Harapannya tidak hanya sekedar kita tanam kayak cabai tilar di daerah Palugon, kita juga bahas cara membuangnya, bibitnya. Untuk sementara nanti kita kerjasama dengan LMD dari Makmur Jumani. Nanti daunnya dibeli berangkas 1.000 per kilo, Pak. 1.000 per kilo, yang beli sana. Di sini, iya. Oh iya, makanya larinya ke sana. Iya. Oke. Ya nanti pasar berapa itu? Sekitar segitu nggak harganya? Enggak, sementara nanam ada penampungnya dulu ya. Sudah. Kelompoknya diperkuat. Siap. Dibuat izin supaya APBD bisa membantu. Siap. Ya. Nah nanti gerakan pemuda-pemudanya tadi yang mau menanam. Oke. Tapi dikemas menjadi satu kegiatan usaha. Ya. KUB nanti SK-nya apa dibuatkan. Ya. Kalau sudah, nanti bagaimana pengadaan bibitnya, nanti bagaimana bisa dibantu dari APBD, hibah-hibahnya, yang terakhir nanti cara membuangnya, bibitnya bagaimana. Nanti bisa didiskusi. Siap. Ini untuk tanam dulu. Ayo pada tanam. Bapak Ibu yang kami hormati, Mardiono, Kepala Desa Binangun, dalam sambutannya menyampaikan usulan kepada Ketua DPRD Kabupaten Cilacap terkait dengan infrastruktur yang ada di wilayahnya, di antaranya Jalan Kabupaten Bunda Gede, Grujugan yang kondisinya rusak parah. Untuk segera ada penanganan secara khusus karena jalan tersebut akses warga masyarakat Desa Binangun menuju kantor kecamatan, akses warga masyarakat Desa Binangun menuju Puskesmas Kecamatan Bantarsari, dan akses anak-anak sekolah SMA Negeri 1 Bantarsari. Sedikit kami sampaikan Pak Ketua Dewan bahwasannya kami bicara infrastruktur dulu. Yang pertama, infrastruktur Desa Binangun itu ada jalan PU3, satu Medeng Binangun, tepatnya di Balai Desa. Yang kedua Binangun Benda Gede, yang ketiga Benda Gede Grujugan yang tadi kita lewati. Sementara semua jalan urgen. Namun demikian semenjak tahun 2000 pemecahan Kecamatan Kawunganten menjadi 3 kecamatan Kampung Laut, Kawunganten, dan Bantarsari, Binangun yang harusnya ikut ke Kawunganten sing dalane kepenak nyatane kon melu Bantarsari. Tapi sampai hari ini jalannya masih jeblok. Padahal jalan itu sangat urgen sekali. Kenapa? Di samping akses warga masyarakat Desa Binangun ke kecamatan, juga akses ke Puskesmas Bantarsari, terus ke SMA Negeri, anak kita sekolah di SMA Negeri 1 Bantarsari. Yang keempat, jalan akses pertanian yang luasnya luar biasa. Nah, untuk itu saya mohon dengan hormat, tahun sekarang saya mendengar hanya dapat 200 juta. Yang terangsani Pak Dewan. Ya. Jadi saya mohon dengan hormat, saya tidak akan minta yang banyak. Sementara si di sini dituruti, alhamdulillah. Harapan saya di tahun 2023 jalan akses menuju ke kecamatan ini kalau cuman 200 ya bisa dianggarkan di perubahan kalau ada. Kalau tidak ya minimal pemeliharaan yang diprioritaskan, Pak. Hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita masih diberi nikmat sehat,
nikmat sempat bisa hadir bersama-sama silaturahmi memenuhi undangan Pak Kades ya, dalam rangka tadi banyak penanaman pohon hari ini dialog. Mudah-mudahan acara ini berkah barokah buat kita semua. Allahumma. Saya pesen sama Pak Camat sama Pak Kades biar Pak Taufik teka aja, Pak Taufik ngomong berumur nato, tapi lebih baik kita dialog nanti ya. Yang jadi pengunak-unak sampaikan bahwa hari ini saudara semua, Pak Camat semua, pimpinannya adalah PJ Bupati, bukan Bupati sekarang ya, PJ Bupati. Aja dijawab ini, siapa sih ngerti jenenge lengkap, maju sebelah kene. Anora harus tahu pemimpinnya sebelum cerita karakternya, sebelum cerita programnya ya. Jajan ke sebelah kanan, kita sebelah kanan atau sing perlu ngerti ya. Anak gerana maju nger bener tak sangune 300. Salaman. Terima kasih Bu. Ya, satu tangan Ibu sekalian. Tak sakit mana? Ya, ada adik Albar, Jebret. Setelah ini nanti hamil ya, ibu hamil. Karena nanti Bapak Ketua Dewan untuk tidak kembali ke tempat terlebih dahulu, sekalian nanti dengan ibu hamilnya. Satu, dua, tiga. Oke, 1, 2, 3. Selesai deh. Untuk selanjutnya Pak Hamil, Pak Kapolsek juga Pak Camat Santun. Pak Ketua BPD terakhir ini berarti ya. Oke. Hari ini saya diundang sama kepala desa, Pak Camat Bantarkari, Kepala Desa Bingung untuk bersama-sama menanam pohon. Pohon apa? Pohon kayu putih tadi. Yang kedua, silaturahmi dengan masyarakat di sini berkaitan dengan penanganan stunting. Utamanya di situ. Yang terakhirnya terjadi ada 3. 1 penanaman pohon. Tujuan utamanya membantu menangani supaya tidak ada abrasi di situ ya, tanggulnya. Yang kedua menyangkut stunting, yang ketiga silaturahmi. Terkait tadi banyak usulan. Jadi begini, saya koreksi dari awal ya. Kita harus melakukan koreksi kalau kepingin kedepannya tambah bagus ya. Sistem perencanaan dari pemerintah Kabupaten Cilacap hari ini dimulai dengan yang benar-benar sesuai dengan regulasi. Apa itu? Jalan kabupaten ya, tadi contohnya dari jalan mana ini? Binaun Gerujukan. Ini tanggung jawab bupati, bukan tanggung jawab Kades. Maka musrennya saja dari alasnya dulu, musrennya ke depan. Nggak ada musren Kades pramusren berebut jalan sebagai prioritas. Mestinya ke depan adalah sekarang ya, sudah ya, tidak hanya mestinya. PJ Bupati ini luar biasa sekali. Dinas PUPR yang berkait dengan itu sudah diminta paparan menyerahkan database-nya. Berapa jalan kabupaten yang masuk dalam SK Bupati, berapa yang rusak, berapa yang bisa terbangun, dan berapa yang perlu pemeliharaan. Sehingga nanti keren ke depan, tidak ada musren antar Kades berebut. Ini tanggung jawabnya, tanggung jawab kabupaten. Kalau Kades itu tanggung jawabnya di RPJMDes, di APBDes, dalam membuat RKPDes. Nah, kalau sekarang di jalan kabupaten, domain kewajiban ke sana. Kalau Kadesnya usul ya boleh. Tapi ke depan tidak ada. Jadi misalkan ya,
ada jalan dari sini, jalan Binangun Grojogan, katakan 5 miliar, nggak ada dibangun 1,5 miliar, tahun depan 1,5 miliar, nanti jalan ujung selesai, jalan sini rusak. Ngopinya 3 kali, kalau masih pakai kertas, kertasnya 3 lembar 3 kali. Nah ini yang sudah harus direformasi, dan Bu PJ sudah diskusi perencanaan pembangunannya harus sesuai dengan memang kewajibannya sumpah jabatan ya. Maka menjemput 2024 PJ ini menjembatani jalan kabupaten kita cicil selesai dan tidak ada musren 2024 untuk 2025 ada kades pada berebut sehingga tidak saling sapa gara-gara kalah dalam prioritas. Nggak ada prioritas, semua prioritas yang bisa menghitung adalah kebijakan Pemda. Terkait stunting Pak, sejauh mana penanganan Pemda Cilacap untuk stunting Pak? Kalau stunting, kalau kemarin rakornas dengan Presiden 2024 harus selesai. Kalau kita diskusi dengan Bu PJ hari ini 2023 kita ya Pak Camat, Pak Kades 2023 harus selesai. Kemarin ukuran pertama misalkan Binangun pertama berapa? 12. Setelah di intervensi sudah turun jadi Tadinya 17 kan jadi 17 dari 12. Ada juga masalah yang awalnya begitu diukur pakai ukuran manual, anaknya rogeh ya, sehingga menjadi kecil. Ternyata dengan box itu ukuran sebenarnya dia panjang, itu juga mengurangi hitungan yang tadi maksimal. Tapi penanganannya begini, ini kan luar biasa ya, gotong royongnya, PKK-nya, apanya. Anggarannya bisa dari APBD. Nanti kalau kurang kita komunikasi dengan Basnas dan ini sudah diundang sama Bu PJ. Bisa dengan CSR yang memang ada undang-undangnya. Sehingga ini keroyokan supaya stunting di Kabupaten Cilacap 2023 zero. Kalau bisa sudah limit 2024 selesai. Supaya Cilacap kalau ke depan menjadikan ada bonus demografi, tapi bonus demografi anak-anak kita yang cerdas, tidak menjadi beban negara, tapi justru menjadi anak bangsa, anak kabupaten ini yang bisa berkancah di dunia internasional. Sedikit lagi Pak, terkait dengan tadi ada usulan dari para petani, kelangkaan pupuk seperti apa Pak penanganannya? Itu bukan hanya di Binangun, maka ini sudah berapa desa, kalau kesah masalahnya pupuknya nggak ada. Ada lagi di desa Sidaurip, untuk kita punya duit ternyata pupuknya nggak ada, pas lagi nggak punya duit ada. Jadi kita petakan, kita akan undang dinas. Yang pertama kita akan laporkan UPJ, kita sampaikan masalah kita masyarakat. Pupuk, ketersediaan pupuk itu harus dihitung kebutuhannya kan jelas kelihatan. Berapa petak sawah di desa itu kan kelihatan di kecamatan itu. Nah setelah itu diamankan jangan sampai pupuk keluar dari wilayah itu. Nah ini unit-unitnya harus jelas. Nah kalau sudah nanti tahap keduanya apa? Petaninya. Tidak semua petani kaya hari ini ada pupuk. Tapi kalau kooperasinya nanti hidup, bisa kooperasi meng-cover. Itu soal nanti teknisnya. Tapi dari sisi pemerintah mengamal ketersediaan dulu. Yang kedua mengamal jangan sampai ini bocor keluar. Kalau ada tuduhan ada mafia itu harus dibuktikan. Tapi ada dan tidak, ini pengamalan pemerintah sangat diperlukan. Jadi satu kecamatan Bantar saja sebenarnya dengan sawah tersebut membutuhkan berapa? Desa Binangun membutuhkan berapa? Kalau sudah tercover plus berapa? Nggak mungkin kurang logikanya, ya kan? Nah kalau kurang ada apa? Nah pengawasannya jangan sampai ini keluar. Ini nanti insya Allah kita diskusi, Bu PJ pasti akan mengambil langkah. PJ kita itu cerdas banget. Selain penanaman pohon, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nur Hidayat juga menyerahkan bantuan makanan tambahan untuk stunting dan ibu hamil. Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nur Hidayat menjelaskan kepada awak media kabar 1 Nusantara, kegiatan pada hari ini saya memenuhi undangan Kepala Desa Binangun bersama-sama warga masyarakat Desa Binangun menanam pohon kayu putih, memanfaatkan tanggul sungai Jakadenda dengan tujuan untuk menanggulangi terjadinya abrasi di samping dimanfaatkan daunnya oleh para kelompok tani. Dan yang kedua, pemberian makanan tambahan untuk stunting dan ibu hamil, kemudian yang terakhir silaturahmi.
Dari Dusun Bunda Gede, Desa Binangun, Kecamatan Bantarsari, Kabar 1 Nusantara melaporkan.